Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok Oktagon. Di sini kami membuat 10 pertanyaan yang seharusnya di mana harus berdiskusi dengan kelompok lain, tapi kami tidak mendapatkan lawan diskusi. Jadi kami mengacak pertanyaan kami sendiri. Kami saling lempar pertanyaan antara anggota kelompok. Sebelum itu, perkenalkan saya Rizky Purnama Andre dengan NIM 102022430059. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Yang pertama itu, dalam konsep OOP, bagaimana hubungan antara class dan objek? A. Objek adalah cetak biru untuk membuat class. B. Class adalah hasil instansiasi dari objek. C. Objek adalah hasil instansiasi dari class. D. Class dan objek adalah hal yang sama. Jawaban yang benar itu menurut saya adalah C. Lalu yang kedua, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat tentang encapsulation dalam OOP? A. Encapsulation memungkinkan kita untuk membuat objek tanpa menggunakan class. B. Encapsulation adalah konsep di mana semua variabel harus bersifat publik. C. Menyembunyikan detail implementasi dan mengontrol akses ke data. D. Hanya dapat diterapkan pada metode dalam suatu class. Menurut saya jawaban yang benar itu adalah C lagi, yaitu menyembunyikan detail implementasi dan mengontrol akses ke data. Soal berikutnya akan saya serahkan kepada anggota kelompok yang lain. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dengan NIM 102022430043. Langsung saja, untuk soal nomor 3, apa fungsi keyword new dalam pembuatan objek di Java? A. Menghapus objek yang tidak digunakan. B. Membuat instance baru dari suatu kelas. C. Mengubah nilai atribut kelas. D. Menentukan tipe data objek. Menurut saya jawabannya adalah B. Membuat instance baru dari suatu kelas. Selanjutnya, soal nomor 4, bagaimana cara mengakses atribut dari sebuah objek dalam Java? A. Objek dot nama atribut. B. Class dot nama atribut. C. New nama atribut. D. Get dot nama atribut. Jawabannya adalah A menurut saya, yaitu objek dot nama atribut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5 dan 6. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Abdira Ramadan dengan NIM 102022430049. Oke, langsung saja pertanyaan nomor 5. Apa yang benar mengenai peran sebuah kelas dalam pemrograman berorientasi objek? A. Kelas hanya digunakan untuk menyimpan data tanpa perilaku atau metode. B. Kelas adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek dalam program. C. Kelas dan objek adalah hal yang sama dalam pemrograman. D. Kelas tidak dapat memiliki atribut dan hanya berisi metode. Menurut saya jawabannya adalah B. Kelas adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek dalam program. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Manakah pernyataan yang benar tentang objek dalam pemrograman berorientasi objek? A. Objek adalah instance dari sebuah kelas dan dapat memiliki atribut serta metode. B. Objek hanya bisa dibuat satu kali dalam program. C. Objek tidak dapat memiliki nilai berbeda untuk setiap instance. D. Objek adalah sekedar nama lain untuk kelas dan program. Menurut saya, jawabannya adalah A. Objek adalah instance dari sebuah kelas dan memiliki atribut serta metode. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Perkenalkan, nama saya Akil Izzuddin Jafar dengan NIM 102022400249. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Pertanyaan nomor 7, sebuah program Java memiliki sebuah kelas mobil yang memiliki atribut merek dan tahun produksi. Selain itu, terdapat metode tampilkan info yang menampilkan informasi tentang mobil tersebut. Jika sebuah objek dari kelas mobil dibuat dengan merek Toyota dan tahun 2022, lalu metode tampilkan info dipanggil, apa yang akan terjadi? A. Program akan error karena atribut dalam kelas harus bersifat private. B.
program akan mencetak informasi mobil dengan merek Toyota dan tahun 2022. C. Program tidak akan menampilkan output karena metode tampilkan info tidak dipanggil. D. Program akan error karena kelas mobil harus memiliki konstruktor. Di sini saya akan menjawab B. Program akan mencetak informasi mobil dengan merek Toyota dan tahun 2022. Nomor 8. Sebuah kelas bank account memiliki atribut saldo yang menggunakan modifier private. Selain itu, terdapat metode deposit untuk menambah saldo dan metode get saldo untuk mengambil nilai saldo. Mengapa atribut saldo harus menggunakan modifier private? A. Agar dapat diakses langsung oleh objek dari kelas lain. B. Untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses langsung dari luar kelas. C. Karena semua atribut dalam Java wajib menggunakan modifier private. D. Agar dapat diwarisi oleh subkelas dengan lebih mudah. Di sini saya akan menjawab B. Untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses langsung dari luar kelas. Dan untuk soal selanjutnya diserahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Gapara, NAMIN 1020 22 44 135. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 9 dan nomor 10. Pertanyaan 9, apa yang terjadi jika sebuah subclass tidak memiliki konstruktor, tetapi superclassnya memiliki konstruktor dengan parameter? A. Program tetap berjalan tanpa error. B. Program mengalami error mana konstruktor secara eksplisit. C. Program tetap berjalan tetapi nilai superclass tidak diinisialisasi. D. Program masih berjalan jika superclass menjadi konstruktor default. Saya menjawab D. Di nomor 10, pertanyaannya, apa perbedaan utama antara metode overloading dan metode overriding dalam Java? A. Overloading terjadi dalam satu kelas, sedangkan overriding terjadi antara superclass dan subclass. B. Overloading membutuhkan override, sedangkan overriding tidak. C. Overloading hanya berlaku untuk metode statik, sedangkan overriding hanya untuk metode non-statik. D. Overloading tidak memerlukan perubahan parameter, sedangkan overloading memerlukan perubahan parameter. Saya menjawab A. Baiklah, kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu penjelasan atau koreksi dari yang mempunyai pertanyaan. Soal yang pertama dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan terkait soal nomor 1 dan nomor 2. Untuk nomor 1 itu dalam konsep OOP bagaimana hubungan antara kelas dan objek? Ya, betul, jawabannya adalah C. Objek adalah hasil instansiasi dari kelas. Jadi kelas itu adalah rancangan atau blueprint, sedangkan objek itu adalah hasil nyata dari rancangan tersebut. Kemudian nomor 2, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat tentang encapsulation dalam OOP? Jawabannya betul, C. Encapsulation menyembunyikan detail implementasi dan mengontrol akses ke data. Jadi encapsulation itu melindungi data dengan menyembunyikannya dan hanya bisa diakses lewat cara yang sudah ditentukan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota lain. Perkenalkan, nama saya Akil dan saya akan eh, menjelaskan tentang soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, apa fungsi dari keyword new dalam pembuatan objek di Java? Jawabannya udah benar, membuat instance baru dari suatu kelas. Karena objek karena keyword new memang digunakan untuk membuat instance baru dari suatu kelas, bukan menghapus objek, mengubah nilai atribut, dan menentukan tipe data objek. Dan untuk nomor 4, bagaimana cara mengakses atribut dari sebuah objek dalam Java?
namanya sudah dan jawabannya adalah A, objek nama atribut. Kenapa yang lain salah? Karena bukan kelas yang mau diubah dan tidak bisa diubah juga. Ada yang lain. Nah, C, new nama atribut itu juga bukan, dan get nama atribut itu juga bukan. Jadi jawabannya adalah A. Dan untuk selanjutnya diserahkan kepada yang lain. Baiklah, saya Rizky Purnama Andri akan menjelaskan nomor 5 dan 6. Pertanyaannya itu apa yang benar mengenai peran sebuah kelas dalam pemrograman berorientasi objek? Jawaban yang dipilih adalah B. Kelas adalah cetak biru blueprint untuk membuat objek dalam pemrograman. Jawabannya sudah benar, karena kelas adalah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Selanjutnya adalah nomor 6. Dengan pertanyaan, manakah pernyataan yang benar tentang objek dan pemrograman berorientasi objek? Jawaban yang dipilih adalah A. Objek adalah instance dari sebuah kelas dan dapat memiliki atribut serta metode. Jawabannya sudah benar, A. Karena objek adalah instance dari sebuah kelas yang berarti objek dibuat berdasarkan struktur dan perilaku yang didefinisikan dalam kelas. Pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh anggota lain, dipersilahkan. Kali ini saya akan membahas soal nomor 7 dan 8. Ini pertanyaannya sebuah program Java memiliki sebuah mobil yang memiliki atribut merek dan tahun produksi. Dan itu memberikan info yang menampilkan afirmasi tentang mobil tersebut juga sebuah objek. Kelas mobil dibuat mengenai Toyota dan tahun 2002 lalu menjadi info dipanggil apa yang terjadi. Di sini jawabannya udah benar B karena di sini yang meminta apa yang terjadi jika Tanjung Info dipanggil. Di sini atributnya Toyota dan tahun produksinya. Makanya jawabannya adalah Mercedes dan di nomor 8 soalnya sebuah kelas bank akun memiliki atribut saldo yang menggunakan modifier striker. Selain itu terdapat metode deposit untuk menambah saldo dan untuk mengambil saldo. Pertanyaannya mengapa atribut saldo harus menggunakan modifier? Di sini jawabannya ada benar B karena striker itu misalkan ada nggak sembarang kelas bisa akses jadi agar lebih aman. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal nomor 9 dan 10 akan dijelaskan oleh saya. Apa yang terjadi jika sebuah kelas tidak memiliki konstruktor, tetapi superkelasnya memiliki konstruktor dengan parameter? Jawabannya, program hanya bisa berjalan jika superclass memiliki konstruktor default. Jawabannya sudah benar, karena kalau subclass nggak punya konstruktor, Java bakal otomatis manggil konstruktor default dari superclassnya. Nah, kalau di superclass nggak ada konstruktor default, cuma ada yang pakai parameter gitu, program bakal error. Jadi, supaya jalan tanpa masalah, supaya jalan tanpa masalah, superclass harus punya konstruktor defaultnya. Jadi, jawabannya udah benar. Lalu untuk soal yang kedua, apa perbedaan utama antara metode overloading dan metode overriding dalam Java? Di sini jawabannya overriding terjadi dalam satu kelas, sedangkan overriding terjadi antara superclass dan subclass. Jawabannya udah benar. Kenapa? Karena overriding itu ketika kita bikin beberapa metode dengan nama yang sama dalam satu kelas, tapi parameternya beda. Sementara overriding itu ketika subclass mengganti isi metode yang ada di superclass dengan cara bikin ulang metode yang sama. Sekian dari saya. Baiklah, mungkin itu saja dari lempar atau tanya jawab pertanyaan dan diskusi antar kelompok. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.